Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, Shalom. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Juru Selamat, karena oleh kemurahan-Nya kita boleh melaksanakan Pekan Keluarga GKST 2020. Selama sepekan kita telah merenungkan dengan sungguh-sungguh tugas dan panggilan setiap keluarga Kristen dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan berkeluarga. Selama sepekan kita belajar dari firman Allah untuk menetapkan jati diri kita sebagai keluarga Kristen yang adalah bait Allah. Marilah dengan kerendahan hati dan penuh sukacita kita mempersembahkan diri memasuki ibadah minggu dan penutupan pekan keluarga. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Rina Mambe SSI MSI bersama seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Dan untuk menyambut pelayan firman, jemaat Tuhan dijemput berdiri dan kita menyanyikan pujian Ada Satu Sobatku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan kita masuk dalam ibadah ini. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kamu sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta dari Roh Kudus. Amin.
Salam sejahtera dari Allah yang Maha Tinggi bagi kamu sekalian. Jemaat, disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, nats pembimbing pada ibadah pada saat ini diambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasal 3 ayat 18 dan 19 yang berkata demikian. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Itulah tentang hikmat, seperti kehendak Allah ataukah dunia. Kita sambut dengan pujian, tiada yang seperti engkau begitu mengasihiku. Tiada yang seperti engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengakui banyak kesalahan, dosa yang telah kita lakukan di hadapan Allah. Kita tidak setia seringkali kepada Allah. Karena itu marilah saya mengajak kita sekalian untuk mengakui segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, dan kami merendahkan diri. Kami datang mengakui bahwa di dalam kehidupan ini kami seringkali melaksanakan kehendak kami dan berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu ya Bapa, kami mohon ampunilah kami, kuatkan iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut berita pengampunan dosa dengan pujian, Jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami.
Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah amanat hidup baru bagi kita sekalian yang menuntun hidup kita selanjutnya. Kita sambut dengan pujian bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita satukan hati, kita berdoa. Sepekan ya Bapa, kami telah bersama-sama merenungkan keluarga-keluarga kami yang telah dipersatukan oleh Tuhan dalam ibadah-ibadah pekan keluarga saat ini. Kami merasakan betapa indahnya keluarga yang telah dibentuk oleh Tuhan. Karena Tuhan pada saat ini, ketika selesai semuanya sepekan kami beribadah dalam keluarga kami masing-masing, kami beribadah di ibadah minggu sekaligus penutupan pekan keluarga ini dengan satu hikmat yang Tuhan berikan bagi kami, bahwa keluarga kami adalah keluarga yang terbentuk dari kasih dan kuasa Allah, menjalani hidup dengan berbagai tantangan dan tetap kami kuat. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, di penghujung pekan keluarga ini,
Kami akan membaca merenungkan bagaimana keluarga-keluarga yang berhikmat ini yang Tuhan telah bentukkan, dan kami akan semakin kuat menjalani kehidupan. Kuasa Roh Kudus akan menguasai hati pikiran kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan hamba-Mu ini Tuhan dalam urapan kuasa Roh Kudus mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bacaan kita pada saat ini dari kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Amsal 3, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, yang berkata demikian. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, hari Minggu pada saat ini atau ibadah Minggu pada saat ini dirangkaikan dengan ibadah penutupan Pekan Keluarga GKST. Pekan Keluarga yang sudah kita laksanakan di masing-masing keluarga kita. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Amin. Nah, kalau GKST melaksanakan pelayanan Pekan Keluarga setiap tahunnya, ini menjadi satu program, memang mungkin menjadi pertanyaan kepada kita. Kenapa ini rutin dilaksanakan oleh Sinode? Kenapa setiap tahunnya itu selalu diprogramkan dan setiap tahun dilaksanakan? Bahkan saat ini walaupun ibadah di rumah, janji kalau kami boleh mau mengatakan pas. Karena kita berada di rumah, maka kita melaksanakannya di masing-masing keluarga kita. Setiap harinya, setiap malamnya berkumpul dengan anak, dengan papa mama, dengan semua kaum keluarga yang ada di rumah. Tanpa lagi harus datang dari keluarga-keluarga yang lain. Kita melaksanakannya dengan sukacita. Nah, kenapa program ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya? Ada sebenarnya yang menjadi harapan dari GKST atau dari gereja dengan bagaimana memprogramkan ini secara rutin dilaksanakan, dengan satu harapan bahwa keluarga sebagai basis dan pusat pendidikan dan pembentukan mental atau spiritual manusia, itu yang sebenarnya menjadi fokus dari kehidupan kita. Karena kadang-kadang karena kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan tugas-tugas kita, kadang-kadang lebih fokus pada seluruh aktivitas, seluruh pekerjaan, seluruh yang menjadi tanggung jawab kita. Keluarga adalah nomor kesekian dari perhatian kita, khususnya kita sebagai orang tua. Keluarga adalah nomor kesekian untuk diperhatikan, untuk dipantau dalam perjalanan kehidupan di dalam kepersekutuan yang indah. Tetapi dengan situasi saat ini, dengan pekan-pekan keluarga yang tiap tahun dilaksanakan, untuk kembali mengingatkan kita semua bahwa keluarga adalah tempat awalnya seluruh aktivitas itu dimulai. Sehingga perlu diperhatikan, sehingga perlu menjadi fokus dari perhatian dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
ada satu hal yang kita coba untuk melihat dari sisi positif dengan COVID-19 saat ini. Orang-orang mungkin berpikir, wah, dengan zaman virus ini membawa kekhawatiran dan ketakutan bagi kita. Banyak negatif-negatif yang kita mulai pikirkan dengan situasi saat ini. Dan pandemi COVID-19 ini membuat kita semuanya akhirnya mulai bertanya-tanya. Bahkan mungkin ada yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis untuk merenungkan apa yang terjadi. Mungkinkah ini cara Tuhan untuk membawa manusia kembali kepada sebuah persekutuan yang telah dibentuk oleh Tuhan, yaitu keluarga. Karena kenapa? Karena satu himbauan dari pemerintah dan dari situasi saat ini adalah kembali ke rumah atau di rumah aja. Nah, ini semua yang membuat perenungan kita di dalam pekan keluarga pada saat ini, bahwa apa yang saat ini sedang terjadi semuanya mungkin menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan berkata bahwa kembali ke rumah. Tuhan sebenarnya menuntun kita, menyertai kita bahwa dari rumah inilah sebenarnya di sanalah kekuatan. Dari rumah inilah sebenarnya awal dari seluruh aktivitas dan dalam tugas pekerjaan kita. Dan untuk saat ini Tuhan mau katakan, kembalilah dulu ke rumah. Ikatlah kebersamaan, ikatlah persekutuan yang kecil ini. Nah, dari persekutuan kecil ini pada waktunya Tuhan nanti, ketika virus lagi tidak menguasai hidup manusia, kembali manusia menjalani kehidupan ini dengan seluruh aktivitas dalam kasih dan kuasa Tuhan, dengan hikmat yang diberikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita mencoba untuk merenungkan positifnya dari virus 19 ini. Ini adalah sesuatu yang kita coba untuk melihat dengan semua yang menjadi renungan, menjadi ketakutan dan kekhawatiran bagi kita. Bacaan kita pada saat ini yang tertulis dari kitab Amsal pasalnya yang ketiga. Ini adalah teguran. Teguran dari Tuhan, dari Allah kepada manusia. Dengan begitu tegas dikatakan dalam ayat 1, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Panjang umur, lanjut usia, meninggal, serta kesejahteraan ditambahkan kepadamu. Banyak berkat yang Tuhan sudah berikan dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita merayakan ulang tahun, ketika kita merayakan panjang umur atas berkat-berkat Tuhan, melewati waktu demi waktu sampai lanjut usia dengan sejahtera yang kita alami, diberikan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkan itulah pada lehermu. Artinya bahwa Tuhan itu selalu dengan kasih dan setia menjaga dan memelihara kita, melindungi kita. Walaupun tanpa kita sadari seringkali, sebenarnya Tuhan terus menjaga dan melindungi kita. Sehingga dikatakan di dalam Amsal itu, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Artinya taruh di dalam hatimu, taruh di dalam pikiranmu bahwa Allah mengasihi. Bahwa Allah begitu mencintai dan setia menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat ini mau mengatakan, jangan hanya apa yang kau pikirkan, apa yang hanya kau renungkan, itu yang sudah benar. Itu yang menjadi kehendakmu yang mau diwujudkan dalam kehidupan ini. Tetapi dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apa yang kita lakukan? Kita memohon penyertaan Tuhan. Sehingga kadang-kadang kalau kita berjalan, tiba-tiba mau coba belok kanan sedikit, seperti kehendak kita, seperti maunya kita, atau seperti tawaran dunia, coba mau belok kanan, belok kiri, bukan jalan lurus. Tuhan akan datang untuk kembali merangkul, mengatakan inilah jalanku yang ku kehendaki. Roh Kudus akan terus menjaga dan memeliharakan kita, sehingga kita tidak jatuh dalam kuasa-kuasa kegelapan yang ditawarkan oleh dunia. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan.
Itu dikatakan, jangan engkau menganggap dirimu sendiri, jangan menganggap kekuatan dari pemikiran dan apa yang kita kehendaki. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Itu akan menyembuhkan, yang memberi kekuatan bagimu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dan dikatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini adalah berkat Tuhan. Ayat 9 dan 10 adalah berkat Tuhan. Kalau kita berjalan seperti jalan yang Tuhan kehendaki, ketika kita mencoba belok kanan atau mencoba belok kiri, tapi dalam kuasa Roh Kudus kita tetap dirangkul, diarahkan pada jalan yang benar, maka di sana berkat-berkat Tuhan akan selalu hadir. Berkat-berkat Tuhan akan menjadi sumber kekuatan bagi kita sekalian. Kita kembali pada perenungan pada saat ini dalam pekan keluarga. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang 10 ini adalah menjadi tuntunan bagi kita. Bagaimanakah kita menjalani hidup? Bagaimanakah kita menghadapi situasi pada saat ini? Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan pada saat ini? Maka selama masih ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita menjalani kehidupan ini, mari kita jalani dengan berhikmat dari Tuhan. Keluarga-keluarga yang punya hikmat, keluarga-keluarga yang taat adalah keluarga-keluarga yang akan bersyukur. Tema dalam penutupan pekan keluarga ini adalah menjadi keluarga Kristen yang taat dan berhikmat. Dalam sepekan ini kita sudah merenungkannya bersama-sama, dan benar-benar kita menjadi keluarga Kristen yang taat kepada Tuhan dan memiliki hikmat dari Tuhan untuk menjalani hidup ini. Maka kita akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil kita membawa persembahan, kita naikkan pujian Sungguhku Bangga Bapa. Atas segala pengorbananmu,
Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di dalam seminggu dalam perenungan kami, sebagai keluarga Kristen, maka pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa sebagai keluarga Kristen haruslah menjadi keluarga yang taat dan berhikmat. Berhikmat yang dari Tuhan, bukan berhikmat yang dari dunia. Agar benar-benar kami menjalani hidup ini seperti yang menjadi kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih dan tuntunan-Mu bagi kami. Setiap keluarga-keluarga yang telah melaksanakan pekan keluarga. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada harapan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Karena itu Tuhan, kami terus berserah dalam tangan kasih-Mu, dan kami akan menjadi taat kepada Tuhan, setia dengan jalan Tuhan, dan hidup kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kami mengucap syukur bersama keluarga Melkisedek Tanauma, Saudari Vivi Monika, keluarga Ponggalayuk Wele, keluarga Korompis Sunda, dan keluarga Horas. Bapa di sorga, ucapan syukur dari keluarga-keluarga atas berkat-berkat Tuhan, atas kasih kuasa Tuhan yang menuntun menyertai perjalanan kehidupan kekasih-kekasih kami. Karena itu Bapa di sorga, bagi keluarga-keluarga dan saudari kekasih yang mengucap syukur ini, Tuhan sempurnakan ucapan syukur, sekaligus memberikan pengharapan baru, kekuatan baru, menjalani hidup yang Tuhan terus anugerahkan. Kami juga mengucap syukur atas hari ulang tahun bersama anak Disya Mawanutu, Bapak Everson Patara, dan Ibu Yuyun Maliki. Ketambahan usia adalah berkat Tuhan yang sangat indah dan mulia, karena tidak ada seorang manusia yang bisa menambahkan sedetik saja dalam hidupnya. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih dengan ketambahan usia. Ini adalah satu kepercayaan Tuhan yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani dunia. Tetapi kami tidak berjalan sendiri, bersama Tuhan yang mengiringi langkah kehidupan kami, membuat kami kuat. Terima kasih Bapa atas ketambahan usia. Pada saat ini kami mengucap syukur bersama seluruh perjalanan hidup kami. Tangan kasih Tuhan bersama-sama dengan kami. Tetapi dalam persekutuan pada saat ini kami pun juga berdoa bagi Bapak Edi Mario yang saat ini berada di Makassar bersama hamba-Mu Pendeta Frilinelo dalam proses pengobatan bagi Bapak Edi Mario. Tuhan, apapun yang menjadi harapan dari kekasih kami, Tuhan akan wujudkan, Tuhan akan jawab sesuai rancangan Tuhan. Berkatilah perawatan di rumah sakit, berkatilah obat-obatan, berkatilah tangan-tangan medis yang sedang menangani, semuanya menjadi sumber kekuatan kesehatan bagi Bapak Edi Mario, dan pada waktunya akan kembali ke tengah-tengah jemaat, kembali ke tengah-tengah keluarga. Demikian juga bagi ibu kekasih dalam masa-masa kehamilan, Ibu Pendeta Frili sedang juga menantikan kehadiran yang kedua. Tuhan dalam masa-masa kehamilannya beri kuat dan sehat. Janin yang sedang bertumbuh di kandungannya diberkati, dipimpin, disertai kuasa Roh Kudus, sehingga dia bertumbuh dengan sehat, kuat, dan pada waktu Tuhan dia akan hadir bagi keluarga. Keluarga Marionello yang saat ini sedang berjuang bagi Bapak juga bagi Ibu kekasih. Tangan kasih Tuhan bersama-sama Bapak dan Ibu yang ada di Makassar. Biarlah seluruh perjuangan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Kami juga mengucap syukur saat ini bagi Ibu Penatua Dina Tarau yang telah selesai menjalani proses perawatan di Rumah Sakit Samaritan. Dan kami percaya pemulihan akan terus terjadi, kekuatan baru, kesehatan terus akan dialami oleh hamba-Mu Ibu Penatua Dina Tarau. Dan waktu-waktu yang Tuhan berikan akan dipakai terus untuk melayani Tuhan di dalam persekutuan-persekutuan kami. Apapun yang saat ini sedang dijalani, obat-obatan, makanan, minuman, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi anak Eca Komaling yang juga sedang dalam perjuangan untuk kesembuhan. Anak Eca akan kuat, anak Eca akan sehat. Penyakit yang saat ini sedang menguasanya pun akan diangkat oleh Tuhan. Dia akan sembuh, akan pulih seperti semula, dan akan kembali bertumbuh dengan kekuatan dan kasih Tuhan. Dia akan dapat menjalani pendidikan dengan sukacita, dengan kasih dan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi Opa Rungkat
yang terus dalam proses-proses perawatan dalam sakit yang saat ini sedang dialami, kelemahan tubuh akan dipulihkan, dikuatkan untuk mampu menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Bagi Opa Rungkat, kami percaya dan kami yakin ada sukacita, ada kebahagiaan yang dijalani walaupun dalam keterbatasan untuk beraktivitas. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi semua kaum keluarga, kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami yang juga mungkin saat ini sedang bergumul dengan penyakit, mungkin sedang bergumul untuk kuat dan sehat. Tuhan wujudkan semuanya sesuai rancangan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan menjadi sumber sukacita dan harapan baru. Saat ini kami berdoa bagi keluarga Hidayat Ratowo yang berada di Badak dalam suasana duka cita. Orang tua dari Ibu Gina Ratowo, Papa tua terkasih yang telah Tuhan panggil. Duka cita bagi kaum keluarga yang ditinggalkan ini sedang dialami. Tuhan, penghiburan daripada Tuhan membuat kaum keluarga mampu melihat bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah yang terindah dan yang terbaik. Karena itu biarlah kaum keluarga dikuatkan, dimampukan menerima peristiwa ini. Air mata diganti dengan sukacita, dan kain kabung akan diangkat oleh Tuhan bagi semua kaum keluarga. Terima kasih ya Bapa. Biarlah keluarga Hidayat Ratowo dalam kekuatan dan penyertaan Tuhan terus akan memberikan penghiburan dan pengharapan baru. Saat ini kami berdoa bagi kami umat manusia. Dengan semua yang saat ini sedang terjadi, tidak henti-hentinya ya Bapa, kami memohon Tuhan, jikalau boleh, Tuhan mengangkat virus yang saat ini sedang seolah-olah menguasai hidup manusia. Kami tidak mau bersandar kepada virus corona, tetapi kami mau bersandar kepada Tuhan yang punya kehidupan ini, yang berkuasa atas dunia ini. Karena itu Tuhan, kami memohon kuasa Tuhan yang begitu indah dan mulia, yang melindungi kami dan juga yang menjauhkan kami dari apa yang saat ini menjadi kekhawatiran dan ketakutan kami. Dan kami percaya bahwa saat ini proses pemulihan yang terus terjadi di negara-negara di dunia ini bagi semua umat manusia adalah kasih perlindungan Tuhan yang sangat-sangat indah. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami kuat dalam kasih dan kuasa Allah. Terima kasih pun juga kami telah selesai pekan keluarga yang telah terlaksana sepanjang minggu ini. Biarlah ucapan syukur, kekuatan, pengharapan dari keluarga-keluarga yang telah melaksanakan pekan keluarga terus akan dikuasai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan terus menjalani hidup ini dan kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah bagi kami sekalian. Pekerjaan kami kerjakan dengan keterbatasan saat ini, tapi dalam pekerjaan kami dilindungi oleh Tuhan dari ancaman hidup kami manusia. Kami berserah sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu ya Allah, dan biarlah kami akan kuat menjalani hidup ini. Kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati persembahan kami Tuhan, dan ini menjadi ungkapan syukur kami dan juga menjadi kesaksian bagi kami. Dan persembahan ini akan dapat dipakai bagi pelayanan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah kepadamu. Amin. Jemaat yang kekasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Bersama kita menaikkan pujian indah, mulia, bahagia, penuh. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal.
bersandarkan lengan yang kekal. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah minggu kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan akan menjadi kekuatan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu, tetap di rumah, jaga jarak dan pakai masker. Shalom. Saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.